Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah mengukur luas bangun datar beraturan seperti persegi, segitiga, lingkaran, atau volume bangun ruang seperti kubus, tabung, dan 5 segitiga. Sekarang, pernahkah terpikirkan olehmu bagaimana cara mengukur luas dan volume bentuk yang tidak beraturan, seperti luas suatu daerah atau luasan lainnya yang tidak dapat kamu hitung dengan rumus-rumus biasanya? Nah, untuk menghitung luas dan volume bentuk tidak beraturan, kita dapat menggunakan integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan. Artinya, kalau kita punya fungsi f(x) dan diubah menjadi f aksen x, maka itu merupakan turunan. Sedangkan jika kita punya f aksen x dibalik lagi menjadi fx, maka itu merupakan integral. Integral disimbolkan seperti ini. Mirip huruf S ya, sedangkan integral dari suatu fungsi dapat ditulis seperti ini. Integral fx dx dibaca sebagai integral dari fx terhadap dx. Terdapat dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merupakan integral yang tidak mempunyai batas dan nilai yang jelas. Sedangkan integral tentu merupakan integral yang mempunyai batas dan nilai yang jelas. Nah, kali ini kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang integral tak tentu. Silakan disimak dengan baik ya. Berikut adalah rumus dasar integral tak tentu. Integral terhadap dx sama dengan x tambah c. Sedangkan integral a terhadap dx sama dengan ax tambah c. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Pertama, integral 3 terhadap dx. Dalam hal ini, kita peroleh nilai a sama dengan 3, dan dengan menggunakan rumus dasar yang kedua, kita peroleh integral 3 terhadap dx sama dengan 3x tambah c. Kedua, integral 5 terhadap dx. Dengan cara yang sama, kita peroleh integral 5 terhadap dx sama dengan 5x tambah c. Ketiga, integral 10 terhadap dx sama dengan 10x tambah c. Selanjutnya adalah rumus dasar integral tak tentu bentuk pangkat. Untuk setiap bilangan real n dengan n tidak sama dengan 1 berlaku integral x pangkat n terhadap dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Sedangkan integral ax pangkat n terhadap dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Pertama, integral x pangkat 3 terhadap dx. Dengan memerhatikan bentuk rumus dasar yang pertama, kita peroleh nilai n sama dengan 3. Sehingga integral x pangkat 3 terhadap dx sama dengan 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 tambah c. Berikutnya, integral 5 per x kuadrat terhadap dx. Perhatikan bahwa 1 per x pangkat n dapat kita ubah menjadi x pangkat negatif n. Sehingga integral 5 per x kuadrat terhadap dx dapat kita ubah menjadi integral 5 x pangkat negatif 2 terhadap dx. Dengan memerhatikan integral bentuk pangkat, kita peroleh nilai n sama dengan negatif 2, sehingga integral 5 x pangkat negatif 2 terhadap dx sama dengan 5 per negatif 2 tambah 1 x pangkat negatif 2 tambah 1 tambah c sama dengan 5 per negatif 1 x pangkat negatif 1 tambah c. Pada akhirnya, kita peroleh negatif 5 x pangkat negatif 1 tambah c. Selain rumus dasar, integral juga memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat ini berlaku untuk setiap k konstanta dan sebarang fungsi fx dan fungsi gx. Sifat yang pertama adalah integral k fx terhadap dx sama dengan k integral fx terhadap dx. Sifat yang kedua, integral fx tambah gx terhadap dx
sama dengan integral fx terhadap dx ditambah integral gx terhadap dx. Artinya, kita dapat menjumlahkan fungsinya terlebih dahulu lalu diintegralkan, atau kita dapat mengintegralkan masing-masing fungsi terlebih dahulu lalu dijumlahkan. Hasilnya bernilai sama. Hal ini juga berlaku untuk sifat yang ketiga. Integral fx dikurang gx terhadap dx sama dengan integral fx terhadap dx dikurang integral gx terhadap dx. Agar lebih dipahami, perhatikan contoh-contoh berikut. Pertama, integral 2x pangkat 3 terhadap dx. Dalam hal ini, kita peroleh nilai k sama dengan 2, sehingga dengan memerhatikan sifat integral yang pertama, kita peroleh integral 2x pangkat 3 terhadap dx sama dengan 2 kali integral x pangkat 3 terhadap dx. Selanjutnya, dengan memerhatikan rumus dasar integral tak tentu, kita peroleh pangkat n sama dengan 3, sehingga 2 kali integral x pangkat 3 terhadap dx sama dengan 2 kali 1 per 3 tambah 1, x pangkat 3 tambah 1 tambah c. Dengan demikian, kita peroleh nilai 2 per 4, x pangkat 4 tambah c. Sekarang, kita coba hitung menggunakan cara langsung. Integral 2 kali x pangkat 3 terhadap dx dengan n sama dengan 3 dapat ditulis sebagai 2 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c. Hal ini sama dengan 2 per 4 x pangkat 4 tambah c. Soal berikutnya, integral 2x pangkat 3 tambah x kuadrat terhadap dx. Dengan memerhatikan sifat integral yang kedua, kita peroleh integral 2x pangkat 3 tambah x kuadrat terhadap dx sama dengan integral 2x pangkat 3 terhadap dx ditambah integral x kuadrat terhadap dx. Dengan menggunakan rumus dasar, kita dapat mengintegralkan masing-masing bagian, sehingga diperoleh nilai sama dengan 2 per 4 x pangkat 4 tambah c1 tambah 1 per 3 x pangkat 3 tambah c2. Karena c1 dan c2 merupakan konstanta, jadi kita bisa menggabungnya menjadi 1, sehingga kita peroleh 2 per 4 x pangkat 4 ditambah 1 per 3 x pangkat 3 tambah c. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga dapat dipahami ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.